Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ayo Mas Dimas dipimpin doa untuk siang hari ini. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Mbak Alika Sani Pratiwi hadir. Mbak Amira Nur Aini hadir. Mbak Rahma Syaifahak Hadir, Bu. hadir. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya, dalam kegiatan kali ini tujuannya yaitu nanti siswa dapat mengidentifikasi gaya belajar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan strategi belajar yang efektif dan efisien. Ya, sudah paham semuanya? Paham ya? Oke. Terus selanjutnya, untuk langkah-langkah kegiatan. Nanti Ibu yang pertama akan menampilkan PowerPoint. Ya, kalian nanti menyimak dengan baik. Yang kedua, nanti Ibu akan menampilkan video tentang belajar pastinya. Nah, setelah itu nanti Ibu akan bikin kelompok. Nah, yang Ibu harapkan nanti adik-adik semuanya aktif dalam berdiskusi. Yang pertama. Yang kedua, nanti adik-adik semuanya aktif dalam menyampaikan pendapat. Jika ada yang ingin disampaikan, nanti disampaikan saja. Nggak usah malu-malu. Tuh. Nih. Selain rumah hantu, rumah apa yang penghuninya tidak betah lama-lama tinggal? Bu. Ya. Kepompong. Kepompong. Masih kurang tepat. Ayo, ada yang lain. Bu. Ya, Ihsan. Rumah yang belum jadi, Bu. Iya benar sih. Masih kurang tepat. Ayo, ada yang lain. Ya, Bu. Ya. Rumah kami, Bu. Nah, benar. Tadi yang jawab siapa? Oke. Opik. Ya, tepuk tangan. Mari kita mulai. Yang pertama, belajar. Belajar itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu hakikatnya belajar? Belajar. Saya Ya, Mbak Dwi Nur. Belajar itu apa? belajar yaitu cara agar kita bisa melakukan sesuatu. Nah, Misal, ya, contohnya jika kita pengen bisa IT, maka kita harus belajar dulu agar kita bisa. betul. Ya. Cara agar bisa melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Belajar? Bu, Oh ya, Mbak Amira. Silahkan. belajar yaitu proses dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Betul sekali. Ada lagi? Ya, benar. Apa yang dikatakan Mbak Amira dan Mbak Dwi Nur itu belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Jadi,
Belajar itu adalah dari yang kita tidak bisa menjadi bisa, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, kinestetik, dan auditory. Nah, ada yang tahu visual itu apa? Saya, Bu. Ya, coba. Jadi gaya belajar visual yaitu mengutamakan penglihatan, dengan cara tersebut dapat memahami ilmu yang dipelajari. Nah, berarti fokus utamanya apa Mbak Iva? Pada penglihatan. Nah, ya benar. Fokus utamanya yaitu melihat. Kalau Mbak Iva sendiri, gaya belajarnya apa? Visual? Kalau saya sendiri auditory. Oh iya, auditory. Dengan cara, kalau auditory yang apa? Dengan cara mendengarkan. Nah ya, visual tadi sudah. Auditory. Auditory ada yang ingin menyampaikan, kalau auditory yang bagaimana? Ada yang ingin menjelaskan? Ya silahkan. Gaya belajar auditory. Ya, seperti yang Mbak Iva katakan tadi, kalau untuk yang auditory yaitu dengan cara mendengarkan. Jadi jika kalian kalau untuk belajar sendiri itu lebih sering mendengar, kalau misalnya hanya dengan melihat sesuatu itu belum paham, melihat pelajaran, melihat papan tulis belum paham, maka dengan cara mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang menyampaikan materi, jadi lebih paham. Nah, itu. Selanjutnya, kinestetik. Ya, kinestetik itu yang seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kinestetik itu dengan tangan, seperti praktek langsung. Oh iya benar. Kinestetik yaitu lebih suka yang praktek-praktek langsung ke lapangan seperti itu. Contohnya kalau misalnya renang, kalian sudah praktek renang atau belum di bulan ini? Waktu SMP. Waktu SMP sudah. Besok berarti di SMA akan ada lagi. Ya, gitu. Berarti sudah paham semuanya. Sampai sini sudah paham? Sudah. Ya, coba Ibu mau nanya, kalau Mbak Rahma itu gaya belajarnya yang seperti apa? Lebih ke auditory kayaknya deh. Auditory. Mendengarkan. Ya. Kalau Mbak Dwinur, kalau Mbak Dwinur gaya belajarnya yang seperti apa? Kalau saya lebih ke visual sih, Bu. Kalau lihat biasanya jadi paham. Oh iya. Berarti di sini semuanya sudah paham ya tentang gaya belajar sendiri, gaya belajar masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, nih, gimana sih caranya agar dapat belajar secara efektif dan efisien dan menyenangkan? Nah, yang pertama, susunlah jadwal keseharianmu. Ya, di sini coba siapa yang sudah punya jadwal belajar di rumah? Terpampang di rumah ya ada? Ada? Belum? Ada yang belum? Ada yang sudah? Nah, kalau Mas Andi Gali sudah punya jadwal belajar, jadwal keseharian di rumah? Sudah. Nah, di sini ya, coba untuk mengatur jadwal keseharianmu. Jadi, kapan kalian belajar, kapan kalian bermain, kapan pergi bersama teman-teman, kapan untuk menonton TV dan istirahat. Jadi, nanti bisa terjadwal dengan bagus, dengan baik, dan semua yang kalian inginkan atau cita-cita yang kalian harapkan ke depan nanti bisa tercapai. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini itu berpengaruh pada kalian di masa depan. Gitu. Selanjutnya, yang nomor 2, ciptakan suasana yang nyaman. Ya, jadi belajar itu yang di tempat yang kita sukai.
Coba Ibu mau nanya, kalau misalnya kalian lagi belajar, suasananya itu berisik, bisa menyerap materi atau enggak? Tidak, ya tidak bisa ya. Jadi kan harus suasananya yang kondusif, nyaman. Nah, ciptakan suasana yang menurut kita itu nyaman. Atau bisa mungkin kalau misalnya di rumah ada ruangan belajar sendiri. Mungkin kalian ada ruangan khusus atau ruangan yang kalian sukai untuk belajar, kalian bisa gunakan. Itu. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, tidak menggunakan SKS atau sistem kebut semalam. Nah, cara ini hampir sebagian besar mahasiswa masih menggunakan ini atau pelajar. Ini bukanlah cara yang efektif dan menyenangkan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mencoba memutarkan video. Nanti kalian coba perhatikan dengan baik ya. Di dalam pendekatan kelompok, Bapak Ibu, karena bimbingan konseling ini tadi saya sampaikan ada 3 format layanan ya, format klasikal, kemudian nih Ibu sudah kirimkan link Padlet ya, nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Ya, itu tadi sudah Ibu bacakan ya. Nih, sudah ditampilkan nih hasil dari pekerjaan kalian. Nah, sekarang coba untuk kelompok 1 coba dipresentasikan. Monggo. Ya, salam dulu atau ya boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas yang barusan Ibu kasih. Jadi, permasalahannya yaitu siswa tidak mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, cara menanganinya yaitu dengan cara belajar yang rajin. Yang kedua, yaitu dengan membuat jadwal belajar. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita harus disiplin dalam mengatur waktu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari kelompok lain, coba ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 1? Oh ya, Rahma. Menurut Mbak Rahma, kesimpulannya apa? Jadi berdasarkan materi yang tadi disampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa dengan belajar, kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sesuai gaya belajar kita tuh apa gitu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Rahma. Ya, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Jadi sebelum belajar, kita harus mengetahui gaya belajar kita masing-masing, apakah visual atau auditory. Setelah itu, cari tempat yang nyaman dan tidak bising agar dapat memahami materi dengan baik. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Dona. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, adik-adik semuanya, jadi kesimpulan kita dalam layanan kali ini yaitu yang pertama, kita harus mengetahui gaya belajar kita. Nah, apakah itu visual, auditory, ataupun kinestetik. Nah, setelah itu kalian harus paham apa tempat yang nyaman untuk kalian belajar, terus suasana yang nyaman. Nah, terus selain itu juga dengan mendengarkan guru yang sedang sedang menerangkan. Iya, dengan baik. Jangan sampai kalian berbicara dengan teman yang lain, maka itu akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Nah, setelah itu kalian bisa dengan menggunakan jadwal belajar atau mind mapping. Nah, ya. Terus selanjutnya, manfaat yang diperoleh. Coba ada yang ingin menyampaikan manfaat yang diperoleh dari pertemuan kita pada siang hari ini?
Saya, Bu. Oh ya, Dimas, silakan. Untuk diri saya sendiri, saya senang mengikuti layanan ini karena jadi tahu dan paham gaya belajar yang sesuai untuk diri saya. Gaya belajar yaitu auditory dan visual. Karena kadang jika masih belum paham, saya buka YouTube dulu, Bu, agar dapat memahami materi yang disampaikan. Oh ya, betul sekali. Berarti dengan menggunakan YouTube, kita bukan untuk untuk main-main aja, tapi dengan buka YouTube kita juga bisa memahami materi pelajaran. Ya, jadi bukan untuk main-mainan aja, tapi untuk yang kegiatan yang bermanfaat. Ya. Selanjutnya, siapa yang ingin merefleksikan siang hari ini? Yaitu materinya, materi kalian itu sesuai nggak dengan diri kalian? Apakah sesuai? Ayo Mas Andi. Ya, sudah sesuai. Ya, Ya. setelah pelajaran ini kesannya yaitu materi sangat jelas disampaikan dan setelah itu dapat memahami ini secara baik di belajar efektif yang sesuai dengan diri saya. Oh ya, benar Mas Andi. Nah, nanti Ibu akan kirimkan link LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan kirimkan lewat chat, ya. Oke. Terus selain itu, nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi hasil. Yaitu nanti Ibu akan kirimkan. Nah, terus selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang konsep diri. Gitu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tadi siapa yang memimpin doa sekarang dipimpin lagi? Dimas. Ya, silakan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih kalian sudah aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.